Shalom semua pemirsa program All By Grace yang berbahagia. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali lagi dalam episode yang ke-128. Mari kita berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur untuk kasih karunia anugerah, belas kasihan dan kemurahan-Mu yang telah Engkau limpahkan dan nyatakan dalam kehidupan kami setiap pribadi. Kami boleh berjumpa kembali dalam program All By Grace yang ke-128. Tuhan, kami serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Mohon pimpinan-Mu, mohon Engkau tenang teduhkan hati kami, dan Engkau sendiri akan mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua yang mendengar dan menyaksikan. Kami semua boleh bersama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan siap terima berkat-Mu. Haleluya, amin, haleluya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, agar kau ditinggikannya tepat pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiran, sebab Dia yang peliharamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, agar kau ditinggikannya tepat pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiran, sebab Dia yang meliharamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling, seperti singa yang mengaum-ngaum, cari yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Serahkan segala kekhawatiran, sebab Dia yang peliharamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Usai ibadah minggu, istri pendeta disapa oleh seorang jemaatnya di depan matanya, namun tak dibalas, seolah-olah tak digubris oleh istri pendeta tersebut. Jemaat menjadi penasaran, hampir saja salah paham. Kenapa sih ibu pendeta ini cuek banget, sombong ya, tidak gubris jemaat yang menyapanya di depan mata lagi. Ia pun menyampaikan pengalamannya itu kepada temannya tanpa maksud menggosip, menuduh atau menjelekkan. Temannya menjelaskan bahwa ibu pendeta itu memang rabun mata dan sulit melihat seseorang atau sesuatu dari dekat. Yang sebaliknya, kalau yang dari jauh, dia bisa melihat dengan jelas. Bersyukur karena penjelasan demikian, kesalahpahaman dapat dihindari dan jemaat tersebut menjadi maklum dan tidak bersalah sikap terhadap istri pendeta. Bila kejadian ini tidak mendapat penjelasan yang benar, pastilah ibu pendeta tersebut disalahpahami oleh jemaat tersebut dengan segala kemungkinan negatif yang bisa saja terjadi di depan, antara lain bisa dituduh atau disangkakan yang buruk atau dijadikan bahan gosip yang dapat merugikan kedua belah pihak. Bahkan hubungan pun tidak akan menjadi lebih baik, malah memburuk. Orang lain pun ikut akan terpengaruh. Ada lagi seorang ibu yang aktif di gereja dan melayani Tuhan dengan baik. Suatu hari disalahpahami oleh jemaat yang lain karena pernah menyapanya dengan sopan, tapi tidak ditanggapinya juga. Sehingga terkesan ibu itu sombong, tidak mau bergaul, menutup diri, menyepelekan orang lain. Setelah beberapa waktu lamanya, ada seorang jemaat yang lain menceritakan kepadanya tentang ibu yang dianggap sombong itu. Ternyata itu adalah seorang yang berkarakter introvert dan pendiam. Namun kalau setelah diajak ngobrol, kalau udah connect, waduh, rupanya sang ibu itu orangnya sangat baik, orangnya sungguh-sungguh wawasannya luas, hidup rohani dan imannya itu sangat mengagumkan. Bahkan beliau memang sungguh sangat handal dalam memberikan konseling maupun mendoakan sesama yang membutuhkan. Coba bayangkan, tanpa penjelasan pihak lain, sudah pasti jemaat tersebut berburuk sangka dan salah paham lagi terhadap ibu yang dianggapnya sombong, padahal ia seorang yang
pendiam doang, ya, tanpa diharap. Namun bisa terjadi juga pada siapa saja, termasuk Anda dan saya, dengan sebuah pengalaman hidup kita dijauhi oleh keluarga, teman, lingkungan sekitar, bahkan orang-orang yang dikasihi gara-gara kesalahpahaman sebagai akibat dari seseorang yang mungkin salah menerima informasi, salah berpikir, salah berasumsi, atau iri hati, atau salah menilai, sehingga ia seenaknya aja menebar gosip, fitnah, atau tuduhan dan berpengaruh terhadap banyak orang. Meskipun kita tahu bahwa kita telah melakukan hal yang benar, tetapi orang tersebut tidak menilai demikian. Akibatnya kita pun bisa kena dikucilkan dari komunitas yang akrab selama ini, dijauhi dari lingkungan sosial, teman-teman yang selama ini dekat menjadi jauh, bahkan dianggap asing dan tak dihiraukan lagi. Ya, berbagai pertemuan tidak lagi diundang. Begitulah yang dialami seseorang bila disalahpahami. Ya, seorang pendeta yang sempat memiliki banyak teman sejawat, yaitu para pendeta-pendeta. Ya, semuanya akrab dan saling peduli dan bekerja sama dengan baik. Sayangnya, satu di antara mereka ada yang salah menerima informasi, salah berpikir, salah asumsi. Mungkin ada juga unsur iri hati, sehingga salah menilai sang pendeta tersebut sampai teganian dia menyebar, ya, gosip, fitnah, dan tuduhan ke semua teman-teman sejawat, sampai banyak teman sejawat yang terpengaruh sampai menjauh, mengucilkan, dan menolak sang pendeta tersebut. Sang pendeta tetap sabar dan tegar dalam menghadapi kenyataan sedemikian tanpa berusaha membela diri atau berusaha menjelaskan kebenaran atau menjernihkan diri dari kesalahpahaman yang telah terjadi itu. Pelan tapi pasti, waktu bagaikan hakim yang adil dapat membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saatnya tiba, kebenaran terkuak dan sebagian teman sejawat mulai lagi berkomunikasi kembali dengannya tanpa harus menyinggung kesalahpahaman yang pernah terjadi waktu yang lampau. Ya, waktu terus berjalan, sang pendeta tetap setia melakukan tugas pokoknya dengan baik. Dia tidak merasa kesepian karena dijauhi oleh teman-teman sejawat sebelumnya. Sebaliknya, Tuhan membela dia, memberkatinya dengan sangat di dalam segala aspek kehidupan maupun dalam pelayanannya. Kesalahpahaman sungguh bisa berakibat buruk, merugikan, dan bahkan menghancurkan hidup sesama. Khususnya betapa kasihan bagi mereka yang disalahpahami akibat dari gosip, fitnah, atau tuduhan yang tidak berdasar, yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Pernah ada satu kasus salah paham yang berakibat fatal terjadi pada Lawrence McKinney. Ia dituduh melakukan perbuatan amoral terhadap lawan jenis, sehingga divonis penjara. Setelah 3 dekade berlalu, bukti terbaru menunjukkan Lawrence McKinney itu tidak bersalah dan akhirnya ia dibebaskan. Namun apa daya, nama baiknya sudah tercemar, bahkan hancur. Ya, ia harus mengalami kerasnya hidup di dalam bui atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah diperbuatnya. Ya, kesalahpahaman umum terjadi dalam hubungan antar sesama manusia di dunia ini karena ketidaksempurnaan manusia. Salah dengar bisa berujung pada salah paham yang membuat suami istri ribut di rumah. Salah lihat, salah terima laporan, salah persepsi sering membuat seorang guru bisa menilai salah terhadap murid. Salah berpikir setelah menerima informasi yang salah menyebabkan seseorang karyawan tidak dapat bertahan bekerja, tidak menunjukkan kinerja dan prestasi yang seharusnya dapat dilakukannya, dan berujung kepada berhenti bekerja lagi di perusahaan tersebut. Dan masih banyak lagi contoh kesalahpahaman yang bisa dapat berakibat fatal. Besar atau kecil kesalahpahaman yang terjadi, tentu sebagai pihak yang merasa tidak bersalah, korban yang dituduh
pasti bisa merasa kesal, marah, dan tidak terima, atau bisa berontak karena menurutnya ia benar, ia tidak salah, tapi malah disalahpahami. Apalagi sampai difitnah dan diperlakukan dengan tidak adil. Ya, tidak sedikit anak-anak Tuhan juga mengalami kondisi demikian. Lalu menyikapinya, antara lain, aku tidak salah. Tidak seharusnya aku diperlakukan seperti ini. Di mana keadilan Tuhan? Tuhan kan lihat, kenapa Tuhan biarkan perlakuan tidak adil dari orang-orang terhadapku? Aku harus respon. Aku tidak seharusnya diam. Aku akan melampiaskan kemarahanku, membalas mereka dengan yang lebih jahat lagi, supaya impas atau adil. Namun sikap demikian sudah pasti tidak diperkenan oleh Tuhan. Tema program All by Grace kali ini adalah, siapkah aku disalahpahami? Kiranya melalui pembahasan tema ini, kita dapat belajar bersama bagaimana seharusnya kita bersikap ketika disalahpahami orang. Anak Tuhan yang siap disalahpahami akan tercermin dari sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, tidak masalah disalahpahami. Yang penting orang lain jangan kita salah pahami. Bagi anak Tuhan yang dewasa rohani seharusnya mengerti untuk tidak permasalahkan bila ia disalahpahami, karena mengerti salah paham itu memang umum, memang jamak. Ya, bagaimanapun kita disalahpahami orang, yang penting kita jangan salah paham dengan orang lain. Praktisnya, kita siap disalahpahami tanpa membalas dengan salah pahami orang tersebut. Ya, banyak hal bisa menimbulkan salah paham. Mungkin saja orang yang salah paham dengan kita juga tidak sadar bahwa dirinya telah salah paham dengan kita. Ia hanya berpikir dirinya benar dan kitalah yang salah. Mungkin saja ia tidak berniat seperti itu, tetapi karena pikiran atau sudut pandangnya telah terkontaminasi oleh situasi atau keadaan, omongan orang, dan lain sebagainya. Bisa saja ia sendiri pernah disalahpahami orang dan membuatnya menjadi mudah salah paham dengan orang lain juga. Ya, jangan dijadikan masalah bila orang salah paham dengan kita, karena itu umum terjadi dan itu jamak. Ya, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita merespons saat disalahpahami orang. Mungkin kita bisa timbul keinginan untuk membalasnya dengan salah pahami dia juga. Bahkan kalau bisa kita tambahi lagi dengan menyebarkan gosip atau omongan yang tidak baik terhadap orang yang salah paham dengan kita itu. Ya, bisa saja sumber atau akar permasalahannya adalah karena luka batin di masa lampau. Ya, pernah disalahpahami oleh orang lain, membuat kita ya terluka, ya trauma, dan berpikir bahwa semua orang sama saja. Semua orang memang berniat untuk melemahkan, menjatuhkan, dan dengan sengaja salah paham, dan lain sebagainya. Ya, sikap kita yang pukul rata semua orang membuat kita jadi antipati, ya, menutup diri dan bersikap salah. Dan akhirnya kita sendirilah yang menimbulkan kesalahpahaman dari orang lain. Mungkin orang lain bermaksud A, namun karena kita telah dipenuhi dengan keraguan dan kecurigaan, tak heranlah kita menganggapnya sama rata dengan orang lain yang pernah menyakiti kita, sehingga timbullah kesalahpahaman itu. Sesungguhnya kehidupan demikian tidaklah membahagiakan, tidak memberi ketenangan, tidak akan ada rasa damai di hati, karena kita tidak akan bisa mengontrol perasaan dan pikiran orang lain terhadap kita. Jika ingin mengajak mereka berdebat, membenarkan diri dan meluruskan permasalahan, namun bila mereka telah terlanjur salah paham dengan kita, apapun yang kita perbuat tidak akan ada gunanya, melainkan hanya akan memperpanjang masalah, bahkan membuat mereka semakin salah paham dengan kita. Ingat, mengaduk air yang sudah keruh adalah pekerjaan yang tidak berguna atau sia-sia. Ketika disalahpahami orang, seharusnya kita bersikap
seperti yang Rasul Paulus ajarkan dan tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bila disalahpahami orang lain, janganlah kita membalas mereka dengan salah paham juga. Karena jika demikian membuktikan kita sama saja dan tidak ada bedanya dengan mereka itu. Padahal Tuhan memanggil kita untuk berfungsi sebagai pembawa damai, bukannya menjadi penyebab perpecahan seperti yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Meskipun kita ada pada posisi yang benar, namun orang tersebut tetap salah pahami kita, maka takkan bermanfaat jika kita berusaha, kita sibuk berupaya menjelaskan siapa yang salah dan siapa yang benar demi klarifikasi dan pembenaran diri atau membela diri. Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang tampil beda dengan cara menjadi pembawa damai. Jangan sebaliknya kita ikut-ikutan salah pahami dia. Adalah baik jika kita mengoreksi diri, karena sebagai manusia kita juga belum sempurna. Bisa jadi kita tidak lebih baik dari orang yang salah pahami kita. Mungkin saja kita sendiri juga bisa salah paham dengan orang lain. Saling balas-membalas salah paham satu sama lain tidak ada gunanya. Kita akan menjadi lelah sendiri, kita menguras emosi, waktu, dan energi. Hidup pun menjadi gelisah, galau, tidak tenang, dan tidak ada kedamaian. Pernah seorang majelis gereja yang aktif melayani Tuhan. Dia baik hati, suka menolong sesama, apalagi terhadap kerabat atau sanak keluarganya. Suatu hari ketika ia mengunjungi seorang kerabat yang sedang mengalami banyak masalah dalam usahanya dan dalam hal finansial, ia terdorong dan dengan setulus hati ia memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada kerabat tersebut tanpa niat jahat, tanpa pamrih. Ia menolong secara all out hingga rela mengorbankan dan mempertaruhkan reputasinya. Singkat kata, ia membantunya secara moral dan secara material sampai kerabatnya itu tertolong dan teratasi berbagai kesulitan yang sedang dihadapinya. Di luar dugaan, majelis yang telah menolong kerabatnya itu malah disalahpahami dan disangkakan yang buruk, dituduh, difitnah dengan istilah ada udang di balik batu dan sebagainya. Padahal bukan demikian kebenarannya. Majelis yang telah berbuat baik tersebut namun disalahpahami itu, ia tidak sempat memberi klarifikasi atas kesalahpahaman yang terjadi karena kerabat itu telah tiada, meninggal dunia dengan tiba-tiba, dan sayangnya sebelum meninggal ia sudah sempat menebar gosip, ya, tuduhan dan fitnah kepada keluarganya, sehingga berakibat hubungan sekeluarga tersebut terputus cukup lama dengan majelis tersebut. Majelis itu tetap sabar, sekalipun disalahpahami, tetap tidak ambil pusing, tidak dijadikan masalah. Meskipun dijauhi, dikucilkan, bagaikan musuh, hubungan kekerabatan terkesan putus untuk waktu yang cukup lama. Majelis tersebut tidak membalas dengan ikut salah pahami mereka. Waktu yang cukup panjang berlalu, kesalahpahaman yang terjadi sekian lama seolah-olah sudah terlupakan dan akhirnya keluarga kerabat tersebut kembali berhubungan baik dan bisa berkomunikasi dengan lancar dengan majelis tersebut hingga sekarang. Walau disalahpahami, tapi ia tidak membalas dengan salah pahami orang. Tuhan melihat, Tuhan membela, dan memberkati majelis tersebut sehingga mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dia pun diberkati Tuhan dengan secara dahsyat. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan gampang-gampang kita salah pahami orang.
Dan bila sampai kita terjadi orang salah pahami kita jangan balas dengan menyalahpahami mereka. Karena dengan cara begitu, ya kita tidak ada bedanya dengan orang lain, dan kita akan mengakibatkan semuanya, suasana, keadaan, hubungan pun jadi rusak dan lebih baik kita belajar di hadapan Tuhan. Walaupun sulit, namun kita mau berkata, Tuhan, ubahlah hatiku seperti salju. Ubahlah aku Tuhan, sehingga aku boleh dibentuk Tuhan sedemikian rupa sampai boleh menjadi satu bejana yang bisa dipakai Tuhan untuk boleh menyalurkan berkat dan kasih karunia-Mu kepada sesama walaupun disalahpahami orang. Aku mau tetap tegar teguh dan bersandar kekuatan yang Engkau berikan. Aku boleh keluar sebagai pemenang tanpa menyakiti dan tanpa menyalahpahami orang lain. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, oh ubahkan kami Tuhan. Hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadi seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Sikap yang kedua, bersedia mengampuni, mengasihi, dan memberkati ketika disalahpahami. Seorang anak mendengar percakapan telepon ibunya dengan seseorang yang sudah menggosip ibunya. Si anak merasa risih ketika mendengar percakapan mereka karena tahu dengan jelas bagaimana ibunya sudah begitu baik dengan orang tersebut, tetapi respons daripada orang itu malah membicarakannya di belakang dan menjelek-jelekan dan menyebarkan gosip-gosip yang tidak beralasan. Si ibu tetap dengan sabar
mendengarkan cerita orang tersebut di telepon, dan bahkan mendoakannya di akhir percakapan mereka. Setelah pembicaraan itu selesai, si anak dengan kesal bertanya, "Orang itu sudah membicarakan mama di belakang, menjelek-jelekkan mama. Mama tahu sendiri, dan mama masih mau mengampuni dia, mendoakan dia." Si ibu dengan sabar menjawab, "Mengampuni adalah bagian kita." Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri pun mengampuni orang-orang yang menuduh dan memfitnahnya dan menyiksanya, bahkan menyalibkannya. Bukankah kita harus meneladani Tuhan Yesus dan melakukan juga apa yang dilakukannya dan diperintahkannya kepada kita? Bila kita tidak membalas salah paham dengan orang yang sudah salah pahami kita, termasuk yang telah menuduh, memfitnah, menggosip, dan menyakiti kita, itu pun sudah bagus, sudah cukup menurut pandangan manusia. Apalagi kita sudah berkorban emosi atau perasaan, bahkan materi. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki yang lebih dari itu dengan memberikan perintah agar kita bersedia mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Itu adalah firman-Nya, perintahnya, seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar memberi perintah, meminta kita untuk melakukan, tetapi Dia sendiri terlebih dahulu memberikan contoh teladan dan Dia melakukannya, mengampuni sesama yang berbuat jahat kepadanya, yang menganiaya, yang menuduhnya, yang memfitnah dia. Ya, jika ada satu pribadi di dunia ini yang benar-benar berhak untuk membela diri dan membalas orang-orang yang telah menyakitinya, pribadi itu adalah Yesus. Dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, dia sempurna adanya. Tetapi dia disalahpahami, difitnah, dituduh, disiksa, dianiaya, dan berakhir dengan hukuman mati di kayu salib. Namun, sebagai orang yang memiliki hak penuh dan juga kuasa untuk memerintahkan bala tentara surga turun untuk melindungi dan membalaskan manusia yang memperlakukannya dengan jahat, Yesus memilih untuk tidak melakukannya. Dia bahkan berdoa dan mengampuni orang yang telah menganiaya dia, seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus telah tinggalkan sebuah teladan yang sangat luar biasa tentang bagaimana kita seharusnya merespons orang yang telah salah pahami dan menyakiti kita, bahkan yang menggosipkan dan memfitnah. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita mengikuti teladan Kristus. Karena dengan demikian, kita menjadi pancaran kasih-Nya, reflektor dari karakternya, seperti yang disampaikannya dalam khotbah di atas bukit, yang tercatat di dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat 39 hingga ayat 48. "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Ayat 40 berkata, "Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?
Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukanlah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, mungkin ada di antara pemirsa All by Grace yang mendengar ini lalu berpikir, emangnya mudah menaati dan melakukan semua yang tertulis dalam kitab Injil yang baru saja dibacakan? Dapatkah aku mengampuni dan mengasihi orang-orang yang telah salah paham, menuduh, memfitnah, menyakiti, bahkan begitu jahat terhadapku? Jika mengandalkan kekuatan manusiawi kita, atau menunggu sampai perasaan oke dan siap baru kita mengampuni dan mengasihi dengan tulus, mungkin saja kita akan mampu. Namun dalam hal ini bukan berbicara tentang mampu atau tidak mampu, tetapi apakah kita mau atau bersedia atau tidak mau dan tidak bersedia. Bila kita dapat memutuskan dan berkata, baik Tuhan, aku tahu aku tidak sanggup dengan kemampuanku untuk mengampuni dan mengasihi orang yang salah pahami aku, tapi aku mau dan aku bersedia dan mau menjadi anak-Mu yang taat dan menyenangkan hati-Mu. Mampukanlah aku untuk mengampuni dan mengasihi. Maka Roh Kudus yang dikaruniakan Allah dan diam di dalam kita, setiap orang percaya, Dia akan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan dalam hal mengampuni dan mengasihi orang-orang yang telah salah pahami kita. Seorang kakak yang karakternya dan mentalnya memang kurang baik, penuh rasa iri dan bawaannya selalu serakah atau tamak, ingin mendapatkan lebih banyak daripada saudara yang lain, baik secara halal maupun tidak halal. Suatu hari dia mendatangi ayahnya yang pernah menolong adiknya dengan menjamin adik tersebut agar bisa mendapatkan bantuan pinjaman dana dari pihak teman ayahnya itu. Kakak itu menyampaikan gosip, fitnah dan tuduhan terhadap adiknya di depan ayahnya, sampai ayahnya terpengaruh dan salah pahami adik tersebut, sehingga ayah tersebut sampai tega nian memaksa adiknya kembalikan pinjaman temannya itu. Namun setelah uang pinjaman itu dikembalikan kepada ayahnya, dana tersebut malah dialihkan kepada kakak yang kurang baik itu. Sang adik disalahpahami sampai agak terganggu keuangannya dan usahanya. Namun ia belajar taat dan lakukan perintah Tuhan Yesus untuk mengampuni dan mengasihi orang yang berbuat jahat kepadanya, termasuk yang salah pahaminya. Sang adik juga tidak sampai menuruti jejak kakaknya itu untuk salah pahami kakaknya dan ayahnya, melainkan dia menganggap tak masalahlah dengan kesalahpahaman yang terjadi. Beberapa tahun kemudian, kakak tersebut mengalami tragedi, hutang banyak sampai bangkrut, dan tak lama kemudian lagi kesehatannya terganggu dan meninggal dunia. Sedangkan ayahnya, entah karena sadar atau merasa guilty feeling, ya, merasa bersalah, ya, dia bisa berbaik dengan sang adik, bahkan tinggal bersama hingga suatu masa sampai akhirnya ayah tersebut pun meninggal dunia juga. Ada yang mengalami disalahpahami orang, dituduh dan difitnah, dia tetap berjaya usahanya dan dengan tekun ia aktif melayani Tuhan, dan dia pun diberkati Tuhan dengan panjang umur, hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Ya, dari apa yang dialami oleh kakak dan adik tersebut, kita melihat walaupun sang adik ini dituduhkan yang jelek, difitnah atau disalahpahami, sampai orang tua ayahnya itu bisa mengambil tindakan yang tega nian, membuat usahanya agak terganggu
keuangan terganggu, namun sang adik tetap tidak membalas. Dia percaya apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan, dia mau taati dan dia lakukan dengan setia. Dan dia tetap melakukan tugasnya dengan baik, usahakan semua pekerjaannya dengan baik, dan Tuhan membalas, memberkati, karena dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun dijahatin kakaknya, walaupun disalahpahami, namun dia tidak melakukan yang seperti apa yang dialaminya itu. Ya, kita harus belajar. Mari kita berkata pada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar untuk bagaimana bersandar pada Roh Kudus yang memampukanku untuk dapat mengampuni dan bisa melupakan. Forgive and forget. Ya, jangan hanya mengampuni tapi tidak melupakan. Ya, mengampuni dan melupakan kesalahpahaman orang atau perbuatan-perbuatan yang kita alami seolah kita sedang dikhianati, kita disakiti atau dilukai. Lupakan. Tuhan yang akan membela. Nah, sebaliknya, kita mau mengasihi Tuhan lebih, mengasihi sesama lebih, dan lebih sungguh lagi melayani Tuhan lebih-lebih lagi. Melupakan, itulah yang Engkau lakukan supaya bukan mengampuni. Mengampuni dan melupakan, itulah yang Engkau perbuat supaya ku kan mengampuni dan melupakan. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, lebih lagi. Melayani dan mengasihimu. Sikap yang ketiga, ketika disalahpahami, tidak merasa diri benar, tidak menuntut pembalasan, melainkan mendoakan orang yang salah pahami kita. Selain dapat menahan diri untuk tidak membalas salah pahami orang yang salah pahami kita, seharusnya kita juga mengampuni. Tidak usah berusaha membenarkan diri atau merasa diri benar, namun kita juga tidak boleh marah, tidak membenci, dan tidak mau sampai timbul akar pahit atau kepahitan di dalam hati. Lebih dari itu, Tuhan menghendaki kita melakukan lagi yang terlebih lagi, yaitu dengan mendoakan, bahkan memberkati orang yang telah salah pahami dan menyakiti kita. Seperti yang Rasul Paulus tuliskan dalam ajarannya di dalam Roma pasal 12 ayat ke-14 dalam terjemahan sederhana TSI, kalau ada orang yang menyakitimu, mintalah Allah untuk memberkati orang itu. Ya, mintalah berkat baginya dan jangan meminta Allah mengutuk dia. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 terjemahan TSI juga, ketika orang lain berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Ketika orang lain menghinamu, jangan membalas dia dengan penghinaan. Sebaliknya, berdoalah supaya Allah memberkati dia
Memang untuk itulah kita dipanggil menjadi milik Allah yang istimewa, yakni supaya ketika kamu dibuat susah, kamu membalasnya dengan memberkati. Dengan begitu, kamu juga akan diberkati Allah di kemudian hari. Ya, memang untuk jangka panjang. Sungguh tak ada manfaatnya jika kita sibuk merencanakan berbagai skenario untuk membalas orang-orang yang salah pahami kita. Bila hal demikian terjadi, tak heran kita menjadi sulit tidur karena pikiran penuh dengan rencana untuk membalas. Kerja pun kurang maksimal. Sekali ditegur atasan, spontan berpikir disalahpahami oleh atasan yang tidak mengerti dan tidak peduli kebenaran. Bisa jadi diri kita malah dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, kepahitan, dan ketidakpengampunan. Padahal semua keadaan itu tidak mendatangkan kebaikan apapun bagi kita dan orang lain. Tidak baik juga untuk kesehatan fisik dan mental, bahkan Tuhan pun tidak akan berkenan kepada kita. Ada seorang anak mendengar kabar burung terkait ayahnya, dan yang menyebarkan gosip itu adalah orang yang dekat dengan keluarga mereka. Si anak yang tidak bisa terima langsung mendatangi si penyebar gosip tersebut di tempat kerjanya dan langsung melontarkan kalimat-kalimat yang tidak enak didengar, yang tidak elok. Setelah selesai mengeluarkan unek-uneknya, ia pun pulang. Namun bukannya rasa puas yang didapat, melainkan rasa gelisah dan emosinya semakin memuncak. Pada waktu sore di hari yang sama, berita tentang perlakuan si anak sudah tersebar luas, bahkan sampai ke telinga ayahnya, sehingga menimbulkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya si anak dapat menahan dan meredam emosi dan menjaga perkataannya. Itulah yang selalu akan terjadi bagi orang yang menyikapi dengan tidak bijak terhadap kesalahpahaman. Umumnya orang berpikir bahwa dengan membalas orang yang telah menuduh, memfitnah, menggosipkan, dan menyakiti kita akan membuat kita lega dan puas karena orang tersebut sudah mendapat pelajaran atau ganjaran yang semestinya. Namun banyak pengalaman mengatakan sebaliknya. Justru hati yang bersangkutan akan semakin dipenuhi dengan luapan emosi dan kemarahan, dan semakin memacu dirinya untuk melakukan pembalasan sehingga tidak dapat berpikir dan bertindak dengan rasional. Jangan sekali-kali kalahkan kejahatan dengan kejahatan, tetapi harus dengan kebaikan. Api tidak bisa dipadamkan dengan api. Surat Paulus kepada jemaat tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 21 menasihatkan kita. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ingatlah, kita tidak diangkat menjadi hakim yang dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Penghakiman adalah hak Tuhan. Pembalasan juga adalah hak Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 30a, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Tuhan Yesus sendiri sebagai anak Allah, Dia tidak membalas saat menghadapi hinaan, cemoohan, dan penganiayaan yang padahal tidak seharusnya diterima olehnya. 1 Petrus pasal 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tuhanlah yang berhak untuk menjadi hakim, karena baginya tidak ada satu hal apapun yang dapat tersembunyi. Semua jalan manusia terbuka di hadapannya jika kita menjadi hakim. Banyak sisi yang luput dari pengetahuan dan pandangan atau pengamatan kita, karena kita adalah manusia yang terbatas adanya. Bisa saja kita salah menghakimi, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang adil, akan menghakimi seadil-adilnya. Karena itu
jalan terbaik adalah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Hakim yang adil itu. Mungkin selama menjalani kehidupan ini, kita tidak mengalami keadilan secara langsung. Tetapi ingatlah, masih ada penghakiman terakhir di alam baka nanti. Dalam menantikan Tuhan berkarya, jangan kita tinggal diam. Ada peran yang Tuhan ingin kita ambil bagian di dalamnya, yaitu mendoakan yang salah pahami kita. Orang yang menuduh, menggosip, dan memfitnah, menyakiti, dan berbuat jahat terhadap kita mesti mendoakan mereka. Kita perlu juga mengoreksi diri ketika sedang mendoakan orang yang salah pahami kita. Jangan menghabiskan waktu untuk merencanakan pembalasan, karena bisa saja salah paham itu terjadi justru karena kita ada andil di dalamnya. Mungkin karena sikap, perkataan, cara penyampaian, cara berbicara kita yang membuat orang lain berpikir salah tentang kita dan berakibat kesalahpahaman. Ketimbang membenarkan diri, membela diri, adalah bijak untuk mengoreksi diri. Di saat kita meminta Tuhan menyelidiki hati kita, kita datang kepadanya dengan kerendahan hati dan ketulusan, bukan dengan rentetan alasan yang membenarkan posisi, sikap, dan tindakan kita. Tuhan pasti akan mengungkapkan banyak hal yang tersembunyi yang tidak kita sadari selama ini. Jika memang ada bagian yang harus kita sikapi, perbaiki, lakukan sebagai upaya pendamaian, lakukanlah. Jangan menunggu orang lain yang melakukannya lebih dahulu. Kita yang harus memulai, melangkah, dan melakukannya terlebih dahulu. Jangan juga menunggu sampai perasaan kasih, belas kasihan muncul, baru kita mau mulai berdoa bagi orang yang salah pahami kita. Kita tidak bisa menunggu sampai perasaan kita siap baru kita berdoa bagi mereka itu. Karena ini adalah tindakan iman, tindakan yang mencerminkan kedewasaan hidup rohani kita dan percerminan dari karya pertolongan Roh Kudus yang diam dan bertata di dalam hidup kita. Dengan mengoreksi diri kita berdoa, kita semakin menyadari akan ketidaksempurnaan kita, sehingga kita perlu membuka ruang hati untuk dipenuhi oleh kasih agape dari Tuhan. Saat hati kita dipenuhi dengan kasih agape yang berasal dari Tuhan, maka tidak ada ruang di dalamnya untuk dendam, untuk amarah, sakit hati, kepahitan, dan ketidakpengampunan. Dengan demikian, kita pun akan dimampukan Tuhan untuk bisa berdoa dan memberkati orang-orang yang telah salah pahami kita, karena kita tahu bahwa kita pun tidak lepas dari salah dan dosa. Sama-sama kita membutuhkan kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika mendoakan mereka, jangan sampai isi doa kita mengandung gugatan atau petisi agar Tuhan menghakimi, bahkan memberikan hukuman kepada mereka yang salah pahami dan menyakiti kita. Kita mendoakan mereka agar dimengertikan Tuhan akan kebenaran yang sesungguhnya, agar tidak berlarut dalam salah pahami kita, sehingga hubungan pun menjadi membaik dan hilang ketegangan antar sesama. Seharusnya lah kita hidup menjadi saluran berkat, menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk mereka yang membutuhkannya, terlepas dari apapun sikap, pandangan, respons mereka terhadap diri kita. Tidaklah mudah untuk siap disalahpahami, namun tetap mengampuni, apalagi mendoakan dan memberkati orang yang telah salah pahami kita dan berbuat jahat terhadap kita. Namun kita sadar bahwa kita tidak melakukannya dengan kekuatan sendiri. Siapakah yang sanggup untuk melakukannya sendiri jika tanpa pertolongan Tuhan? Bukanlah soal perkara pantas atau tidak pantas orang tersebut kita ampuni, bahkan doakan dan berkati. Jujur saja, tidak ada manusia yang benar-benar pantas, karena kita sendiri pun pernah jatuh ke dalam dosa dan melukai satu sama lain. Ini adalah perkara ketaatan kita kepada kehendak dan kebenaran firman Tuhan.
mendoakan, mengucap berkat bagi orang-orang yang salah paham dengan kita, pada akhirnya adalah demi kebaikan kita juga dan demi nama Tuhan dipermuliakan. Bila kita dapat menunjukkan kehidupan yang tampil beda dengan orang lain yang melihat respons kita yang berbeda dengan umum, pada akhirnya mereka akan tertarik dan mereka bisa dituntun untuk mengenal, percaya, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terlebih dari itu, oleh respons kita yang kita nyatakan dengan dimampukan Tuhan untuk dapat mengampuni, mengasihi, dan memberkati orang-orang yang telah salah paham dan menyakiti kita, maka nama Tuhan pun sungguh-sungguh dapat dipermuliakan. Ya, percayalah, segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya adalah demi kebaikan kita. Ya, kita harus terus-menerus, walaupun sukar, namun kita dengan pertolongan Roh Kudus-Nya, kita akan dimampukan. Sekalipun kita disalahpahami, kita jangan balas menyalahpahami mereka. Sekalipun kita disakiti, kita dianiaya, difitnah, dituduhkan yang jelek, dan mereka perlakukan kita dengan tidak seharusnya, namun kita percaya, kita pegang apa yang Tuhan ajarkan, kita taati dan kita lakukan kebenarannya. Ya, kita harus mengasihi mereka dan kita mendoakan mereka dan kita memberkati mereka. Dengan demikian, kita akan melihat Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan turut bekerja di segala hal demi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai rencananya. Ku telah dipilihnya dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ku telah dipanggilnya, dibenarkan dan dimuliakannya, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Tuhan turut bekerja di segala hal demi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai rencananya. Ku telah dipilihnya dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ku telah dipanggilnya, dibenarkan dan dimuliakannya, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan 3 sikap yang kita belajar ketika kita disalahpahami. Ya, kita jangan permasalahkan. Sekalipun disalahpahami, jangan balas. Ya, kita harus tetap mengampuni dan kita juga harus mengasihi dan memberkati. Dengan demikian, kita akan tampil beda di tengah-tengah orang banyak yang selalu membalas salah paham dengan salah paham nih, dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita sungguh-sungguh akan memberikan satu pencerminan bahwa kita adalah sungguh-sungguh telah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kita.
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu untuk pewahyuanmu, untuk kami boleh belajar suatu sikap-sikap, untuk kami bisa belajar sikap-sikap yang positif, yang seturut dengan kehendak-Mu ketika kami disalahpahami orang. Ya, disalahpahami adalah jamak umum, bisa terjadi setiap saat kepada siapapun juga. Dan sebelum itu terjadi pada kami telah diberikan suatu pengetahuan dan kami boleh mengerti Tuhan bagaimana kami harus bersikap. Dan kami jangan permasalahkan, kami jangan membalas, kami harus mengampuni, dan kami harus mau Tuhan untuk mendoakan orang yang salah pahami kami, dan kami memberkati mereka. Dengan demikian, letak perbedaan kami sungguh akan jelas bisa diperlihatkan kepada dunia, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan kami boleh menjadi orang-orang percaya yang berkenan kepadamu. Tolong kami Tuhan, bukan sekedar mendengar, hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi hidup rohani kami boleh bangkit lebih naik ke level yang lebih tinggi, dan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh menaati dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kebenaran firman-Mu kami praktekkan, bukan hanya sekedar tahu, tapi kami percaya, kami terima, dan kami lakukan. Hidup kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu dan boleh berfaedah bagi sesama manusia. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang perkasa, nama yang luar biasa, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Ya, saatnya tiba kita berdoa syafaat bagi Anda sekalian yang membutuhkan doa. Saat ini saya mau berdoa lebih dahulu untuk Anda yang mengalami masalah dengan alergi. Ya, setiap pagi masih terus meler-meler, haci-haci atau ya bersin-bersin dan sangat-sangat mengganggu. Saat ini percaya Tuhan sanggup menyembuhkan apa yang terjadi di bagian pernapasanmu, bagian hidungmu. Tuhan sembuhkan. Tumpang tangan di atas hidung, dan kita percaya dalam nama Yesus, hidung yang setiap pagi bangun tidur bersin-bersin alergi dan meler-meler, Tuhan saat ini kami berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan. Mulai esok pagi dia akan alami perbedaan. Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Dia tidak alergi lagi, dan dia tidak lagi bersin-bersin setiap pagi seperti langganan harus dialami. Dan mulai hari esok seterusnya dia tidak akan lagi mengalami hal serupa, karena Tuhan Yesus telah menyembuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat ini. Haleluya, amin. Saya doakan untuk Anda yang karena genetika Anda mengalami hepatitis B dan harus cukup panjang waktunya mengalami pengobatan dan harus disuntik terus-menerus. Percaya bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah. Itu firman Tuhan yang Yesus katakan. Kita percaya, kita harapkan mujizat, hepatitis B-mu sembuh. Taruh dua tanganmu di dadamu. Kami doakan Tuhan untuk anakmu yang mengalami hepatitis B secara genetika. Dan setiap minggu dia harus suntik. Dan itu sangat berabe baginya. Dan kami mau proklamirkan dalam nama Yesus. Belas kasihan-Mu turun, kuasa-Mu turun saat ini. Sembuhkan yang mengalami hepatitis B dalam nama Yesus. Mulai sekarang dia sembuh dan akan didiagnosa dan dinyatakan sudah sembuh dan tidak mengalami hepatitis B lagi. Dalam nama Yesus kami terima kesembuhan. Haleluya, amin, haleluya. Ya, Anda yang berdoa merindukan punya keturunan, tapi cukup lama dan sekarang baru mengalami
jawaban doamu, dan engkau punya bayi dalam kandungan saat ini. Namun banyak kekhawatiran. Hasil diagnosa dokter, hasil foto atau USG, ada hal-hal tertentu yang dikhawatirkan dan lain sebagainya. Mari saat ini berdoa. Kita percaya Tuhan yang menjawab doa, memberikan anak yang sehat dan sempurna. Boleh besar dalam kandunganmu, sampai pada waktunya tiba, boleh dilahirkan dengan lancar dan aman, menambah sukacita keluarga besar, bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Taruh dua tanganmu di saudaramu, percaya Tuhan yang memberi, Tuhan berikan yang sempurna, Tuhan berikan yang sehat, anak akan lahir pada waktunya dengan sempurna. Tuhan, kami doakan untuk mereka yang hamil, namun ada kekhawatiran, ada gangguan atau ada indikasi-indikasi ini dan itu. Pokoknya Tuhan, mari Tuhan, tolonglah Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu. Engkau sempurnakan bayi di dalam kandungan ini. Dan tubuh sang ibu pun, seluruh organ tubuhnya, semuanya boleh baik dan berfungsi dengan benar. Tidak akan ada gangguan hingga bayi tersebut dilahirkan pada waktunya, hingga bayi dalam kandungan ini boleh besar, bertumbuh, sampai pada waktunya boleh dilahirkan sebagai anak yang sehat dan sempurna bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi kebahagiaan mereka dan bagi kebahagiaan sekeluarga besar. Dan Tuhan jadikan dengan apa yang kami doakan, dan mereka boleh mengalami mujizat dan pertolongan-Mu, singkirkan kekhawatiran, singkirkan ketakutan, dan segala gangguan-gangguan pada tubuhnya, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya doakan untuk Anda yang ada masalah dengan lever. Ya, doa saat ini, apapun diagnosa yang telah keluar, bagaimanapun keadaan levermu, bagi manusia tak mungkin, bagi Allah selalu mungkin. Di dalam nama Yesus, taruh tanganmu di atas saudaramu dan terima dalam nama Yesus. Bagi mereka yang mengalami sakit gangguan pada lever, di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan turun tanganmu Tuhan, jamah dan sempurnakan, sembuhkan, sehingga levernya tidak ada gangguan lagi, dan Tuhan lakukan mujizat, dan dia boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena Kau berjanji, bagi kami yang percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima levernya sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Anda yang mengalami kram dan sakit bagian kaki, entah di bagian mana, sepertinya lutut ke bawah, betis, depan betis, dan lain sebagainya. Dan banyak kekakuan atau kram terjadi, sakit, nyeri. Ayo saat ini berdoa. Kalau engkau tanganmu bisa menjangkau tempat yang sakit, taruh tanganmu di atas tempat sakit, dan kita berdoa dalam nama Yesus. Bagian kaki Tuhan sembuhkan, apapun penyebabnya. Apakah itu karena asam urat, atau karena syaraf-syaraf atau peredaran darah yang kurang lancar, atau karena apapun juga namanya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, mulai dari lutut sampai ke bawah, kedua kakinya Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus, tidak mengalami lagi nyeri, kram, sakit. Dalam nama Yesus, kakinya sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Terakhir saya doakan Anda yang tiba-tiba merasa tanganmu kaku, mau ditekuk jari jemari pun susah. Ya, kedua telapak tangan, jari jemarinya susah dimain-mainkan, sehingga rasanya aduh nyeri, sakit. Nah, ayo saat ini berdoa. Dalam nama Yesus kita berdoa, Tuhan, semua telapak tangan
yang mengalami gangguan, kekakuan, nyeri, sakit, apapun penyebabnya, kami berdoa dalam nama Yesus. Saat ini jadi sembuh. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Yesus sembuhkan. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sembuh saat ini juga. Haleluya. Amin. Sekarang gerak-gerakan. Ya, jari jemarimu, ayo. Kepal buka, kepal buka. Percaya Tuhan Yesus sembuhkan. Selama hari ini, kemarin, 3 hari, engkau tidak bisa lakukan hal ini, sekarang bisa lakukan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuh. Haleluya. Oke, semua dengan segala kebutuhan, pergumulan, dan kerinduan engkau mau didoakan. Taruh 2 tanganmu di atas dadamu, dan mari kita berdoa, sahabat bersama-sama. Kita sehati, percaya, pegang janji Tuhan. 3 orang berkumpul, Tuhan hadir, dan 2 orang sepakat berdoa, Tuhan jawab, dan kami terima jawaban doa. Mari kita berdoa, Tuhan, apapun yang menjadi masalah pergumulan dan kebutuhan ataupun kerinduan-kerinduan hati yang telah begitu lama didoakan dan belum terjawab, baik sakit penyakit, baik soal pekerjaan, baik soal keuangan, baik soal jodoh, baik soal masa depan, baik soal usaha, baik soal penjualan aset, dan lain sebagainya. Apapun juga, apapun yang mereka rindukan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan, kami sepakat berdoa sehati, dan kami pegang janji-Mu. Bila kami sepakat minta apapun juga, kami akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima jawaban doa. Haleluya. Tuhan Yesus, lakukan mujizat. Doa kami dijawab. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami mau sudahi program All by Grace 128 ini dengan ucapan syukur. Dan kami kembalikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang memulai dan memimpin program All by Grace hingga saat ini. Dan Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi semua umat-Mu yang percaya. Ulurkan tangan-Mu, bukakan hatimu, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, kuasa yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus yang mampu memberikan engkau damai sejahtera yang sejati. Bahkan Roh Kudus dengan pewahyuan kebenarannya dan pimpinannya, serta apa yang Dia mau katakan kepadamu tentang apa yang akan terjadi di masa depan, itu akan menjadi berkat bagi Anda sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali kedua kali. Semua yang percaya, kita terima berkat, kita katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri program All by Grace episode 128, dan jumpa kembali di Jumat mendatang di waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan All by Grace.